waktu dia lagi naik tangga, lagi duduk lah itu misnya, difoto sama dia, cekrek. Kena tuh. Kena, jelas bang, gua sampai zoom. Gua zoom. Ini apa namanya? Tarik. Bukan taring ya. Robek. Sebenarnya iya, ini panjang nih sampai sini. Dan itu kelihatan benar-benar mukanya, ininya kelihatan. Ininya aja agak transparan di bawahnya. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Enggak, Jerian Jaya nih gue nih. Wih, udah mulainya obrolan ajaib nih. Yo, kita nge-rap lagi. Yo, di sini Benny Ardi Hip Hop Ama dalam nadi Puncur Hands Up. Saksikan, nonton, obrol ajaib. Di sini bukan masalah buka aib, bukan masalah gaib. Lu di sini gue mau dengerin saran-saran yang ajib. Gue mau dengerin kesuksesan yang sangat ajib. Gue mau dengerin lu yang sangat sukses yang gue dapat ilmu yang keselip. Semua orang pada penasaran siapa yang mengintip. Lu nonton channel ini mesti wajib. Ceritanya apa, Ben? Oke. Yan, masuk Yan. Aduh, mau jadi pemburu gua, pemburu rusa nih, pemburu rusa. Memburu rusa. Iya kan? Emang ada rusa di sini paling ayam lo. Ngayam. Iya ayam. Markus. Yan gimana? Udah. Iya. Lupa. Taruh deh. Gue pengen kesini nggak kesampean mulu nih ke Ranjaya. Gila. Mau irian lo. Iya pengen lihat hutan-hutannya. Kan gue cinta hutan. Cinta hewan. Oh, lo pecinta hewan. Pengen. Hewan apa semut? Iya. Dia pernah piara semut tuh. Oh iya. Iya. Oh, tapi kan emang semut kan ini kan dilatih juga ya bang ya. Iya. Gua nggak tahu ya maksudnya. Lu tahu aja semut nggak tahu statusnya. Enggak, jadi emang ini diteliti. Iya. Semut tuh diteliti, dilihat tuh dia tuh bikin sarang, koloni dan segala macam. Makanya di film Ant-Man tuh pas lagi dia bikin sarang itu dibuka sarangnya bang di kotak kaca gitu, emang keren banget. Gitu. Jadi sebenarnya semut itu cerdas. Cerdas. Gitu ya. Iya sama. Dan memang lebih kuat daripada gajah. Gitu yang gua tahu gitu ya. Gitu. Jadi lu melihara semut apa bang? Ya semut bakot. Sebenarnya buat bakot itu aslinya itu binatang buas. Oke. Aslinya tapi kecil. Buas ya. Yang Ya, itu bukan sih? ya iya, soalnya kan gue miara jangkrik aja taruh digerbutin sampai abus tertarik. Kan itu sadis kan. Nih guys, sebelah gua nih ada kecoa. Gua bilang kecoa asli bukan sih? Oh Mana? itu. Bohongan. Bohongan. Dia ada kadal-kadalan di atas. Iya. Itu beneran bang? Kagak lah, bohongan. Ogah kalau beneran mah ogah. Ini kalau Racun. bulan puasa kayak kurma nih. Iya, banyak yang bilang begitu. Iya. Kurma ini. Gue pernah kayak kalau ngelihat kecoa ini benar-benar pernah parno banget ya. Oh. Iya, karena gini, kecoa tuh Masih takut ya? enggak, udah. Itu ada kejadian sih dulu. Ntar gue cerita sedikit ya. Terus gimana? Itu ajaib sih memang. Jadi gue tuh dulu sama kecoa takut banget. Takut itu karena gini, kecoa tuh kalau terbang random. Iya. Gue nggak tahu dia mau ke kanan apa mau ke kiri, mau kemana gitu. Kayak banyak kelabakan ya. Iya, Itu semua orang nggak sih? Hah? Maksudnya semua orang tuh punya sensitif sama kecoa gak sih? banyak emang banyak nggak Gue gue doang. bisa nangkap kecoa gitu, cuman yang Iya, memang yang memang dia belum terbang. Kalau udah terbang berubah deh. Iya, kayak monster kan. Pengalaman gua kalau di kamar mandi ini kan banyak kecoa tuh ya kan, nggak kurang bersih kamar mandinya. Gua kan luluran mata kan kayak gini kan lihat. Kecoa aduh. Itu pernah ngalamin pasti ada nggak ngalamin kayak gitu pasti ada. Ya jadi gini, ini sebelum gue buka gue cerita sedikit tentang kecoa. Emang tadinya gue tuh kecoa di bawah aja gue takut, apalagi yang terbang lebih-lebih gitu. Nah, suatu ketika tuh gue lagi ke ini warkop gitu loh di daerah Tendean. Nah, gue tuh lagi makan kayak kacang gula gitu loh, yang di Jawa suka ada kacang ada gula aren ya. Nah, gue mau makan nih, gue buka dari plastiknya, dia lompat. Kecoa. Itu Enggak, ya, kacangnya. Kacangnya. Gue tuh nyeletuk kayak gini. Kayaknya ada yang mau nih gitu. Gue ke teman-teman gue. Nah, tapi gue pakai kaki nih. Gue hancurin nih. Gue geserin gitu pakai kaki gitu kan, hancur kan, remuk gitu. Nah, teman-teman gue tahu gue tuh takut kecoa. Tiba-tiba dia ngomong sama gue kayak gini, lu nggak ngecium bau sesuatu, bau apa? Kecoa gitu, apaan gitu kan gue.
Enggak, gua tapi sempet kayak kaget gitu pas gua itu di bawah lu kecoa banyak. Gua nengoknya biasa set. Nah, gua ngelihat itu kecoa makan lagi kacang makan. dan banyak kecoanya. Oke. Makan beberapa serpihan-serpihan kacang yang gua hancurin hancurin. tadi. Oh, Iya, gua mikir gini dong, langsung gua refleks gini. Tuhan tuh adil ya. Mungkin kecoa ini belum makan, Iya. tapi Tuhan ini Menjatuhkan. kayak ini sengaja ngebuat sih Jatuhnya. kacang ini jatuh, ngasih hadiah ke kecoa-kecoa itu. Gitu loh. Ya mungkin kecoa itu gua nggak tahu ya dia pernah Iya. makan kacang apa enggak ya. Ya kan hadiah mungkin kan bisa aja gitu loh. Nah, gue berpikirnya sih ke sana. Gue bilang, gue dari situ gue ngerasa gini, iya ya Allah aja memberikan rezeki kepada binatang ini gitu loh, yang dimana gue biasanya geli banget sama dia. Kenapa gue mesti geli ya? Gitu loh. Ini kan juga ciptaan Allah gitu. Iya, iya, gitu. iya. Nah, disitulah gue mulai tiba-tiba hari itu juga gue ngeliat kecoa udah biasa aja, kecuali kalau terbang masih gue. Oh iyalah, Cuman semua juga cuman begitu, gini, semua juga gue takut. waspada aja. Kayak baju enak ya. Iya, jadi dia suka belok kan. Bisa Kalau belok. terbangnya tuh nggak lurus, dia belok dia Iya. gini kan. Waduh gila Ini sih. kita mau bahas kecoa nggak salah. Ayo kita mulai. Oke. Buka dulu lah, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Ini sekarang jam berapa nih coba? Oh, berarti ya kurang lebih 25 menit lagi lah. Lumayan tadi kita makan durasi dengan ngobrolin kecoa. Kecoanya Benny gitu. Nah, oke nih. Nih, gua sebenarnya kemarin tuh kan kita ngebahas tentang itulah ya. Perhantuan gitu loh. Hantu-hantu gitu loh. Nah, tapi dari sisi gue tuh ada sebenarnya gini, gue tuh punya pemikiran bahwasanya nggak tahu ini bener atau enggak, cuman ini sudut pandang gue bahwasanya kita kalau suges sama sesuatu yang goib itu ya, hantu gitu kan, ya akan terjadi apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu loh. Nah, mungkin nggak ada nih bentuk ini bentuk itu, karena yang gue tahu makhluk goib itu memang kayak gini nih ada dia. Ya. Lebih banyak daripada manusia yang gue tahu. Ya. Dan dia bisa nabrak kita, lewatin kita, lebih apa? banyak ya? Iya, banyak banget gitu loh. Nah, kalau kita tuh takut, memang kan mereka menggoda iman kita ya. Akhirnya pikiran kita itu kebaca sama mereka. Ini kayaknya orang takut nih sama sesuatu nih. Wah, ini tempatnya gelap. Mereka tuh udah paham dengan ilmunya mereka. Mereka kan yang gue tahu, mereka nggak punya akal ya, tapi mereka punya ilmu. Ilmunya adalah mungkin gini. Manusia kalau misalkan dia masuk ke tempat kayak gini, dia akan merinding, akan takut. Kalau misalkan dia kelihatan dari mukanya, apanya, kecuali ada manusia yang gini, dia juga akan tahu manusia ini dia nggak takut masuk ke ruangan ini. Memang dia kayak memang orangnya nggak takut, makanya nggak ditongolin gitu kan. Nah, yang gue tahu itu adalah terjadi karena pikiran. Oke. Ya, itu yang gue pahamin. Tapi kalau gue secara langsung gue percaya adanya hantu, adanya jin, setan gitu, ya gue percaya. Yang kayak kemarin gue cerita itu kan, Iya. yang di pondok pesantren tuh, yang di musola, tahu-tahu ada yang nongol, gitu. Itu kayak bentuknya lo kalau pernah nonton film animasi apa Mr. Ink, sama banget itu yang warnanya ungu, Sama itu ya. sama banget bentuknya kayak gitu. Nggak serem dong ya? Ya kalau warnanya begitu, makanya kalau hantu mungkin warnanya pink kali nggak serem ya. Nggak serem gitu. Iya. Itu kalau gue sih sudut pandang gue sih ke sana ya. Gue nggak tahu nih lo Ben atau lo Rian gitu, gue nggak paham gimana gitu. Mungkin lo pernah terjadi sesuatu, mengalami sesuatu, bolehlah share ke kita, bagi cerita. Nah, Gimana ya? ya lu Aneh mah alhamdulillah belum pernah ketemu, tapi tengah kayak suara doang dari sini. Kayak tek 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 tek. Wih. Suara apa Kucing, itu? kucing. Enggak, di kuping gua tek 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 tek. Oh, musang. Enggak di sini, depan mata. Wih. Enggak tahu deh. Awas jangan ketemu lagi. Dia tinggal dalam. Tapi lo kalau ditemuin kayak gitu lo mau Ben? Astagfirullahaladzim enggak. Lalu syuting Kansap sama gue, lo kan ngobrol sama hantu-hantu Kansap Oh itu. iya, hantu bohongan nih. Iya, itu bohongan. Iya benar. Bikin status kayak sama hantu gue. Iya. Kayak gitu. Serem juga ya. Kalau dari lo gimana ya? ya gue sih pengalaman paling deket gue sama hantu ya. Gue pernah waktu itu proyek Oh jangan. Iya. Itu gue Bogor dong. iya apa namanya
Ya waktu itu kan gue pasang apa namanya Videotron ya bang. Mungkin nama tempatnya nanti lo pipin ya bang ya. Maksudnya ya kan gue nyebut itu kan tempat, nanti lo tolong diedit itu. Oke. Jadi ya salah satu tempat di sana kan memang kalau malam itu kan tutup ya. Tutup, sepi, nggak ada orang. Tutup, nggak ada seorang. Nah, Paling penjaga. gue proyek di sana gitu. Gue proyek di sana. Nah malam-malam ya kita bebas masukin mobil tuh ke area lingkup di situ tuh bebas gitu. Jadi memang gua waktu itu pasang Videotron dan memang harus kerja malam. Gitu ya. Dari apa kontraktor gua gitu ya, vendor-vendor gua yang masang konstruksi, masang itu mah cerita. Mereka nggak berani sampai jam lebih dari jam 1, jam 2 itu nggak berani gitu. Karena ya gangguan-gangguan di sisi mistisnya itu kuat banget gitu. Malah ada yang sampai dia tidur nih gitu ya, dia vendor dia itu nyemandornya lah. Dia tidur di mobil segala macem, bangun-bangun tuh kayak ada pasar setan gitu. Pasar setan. Pasar setan. Jadi rame. Jadi ada yang jajan, ada ibu-ibu yang jual-jual makanan kayak gitu. Cuman dia kaget aja nih, kenapa jadi pasar malam-malam gitu kan. Rame tapi itu Rame. orang sepi kali ya. Rame. Nah iya, cuman ya gitu. Jadi rame, jadi posisinya tuh dia ngelihatnya agak jauh gitu ya, rame, terus lampunya terang. Lampunya terang. Tapi modern gitu. Enggak, pasar tradisional. Oh, tradisional. Tradisional. Abis itu ya nggak lihat yang lihat nggak dia doang. Yang lihat tuh pegawai-pegawainya dia juga. Terus dia bilang, sono yuk. Merinding gua. Sono yuk, beli gitu kan. Dia udah tahu gitu ya. Gila aja lu, jam segini ada pasar gitu, ada pasar malam nggak mungkin. Oh, ada lampu-lampu ada tuh. Ada lampu. Tapi orangnya nggak orang biasa gitu. Dia lihat dari jauh tuh ya orang rame gitu. Ya kayak lo ngeliat orang asli tapi ya rame gitu kayak situ. Dan itu kan memang kawasan kan ada sungainya, ada hutannya, ada segala macam kayak gitu. Akhirnya diberhentikan semua, suruh pulang semua. Gitu. Terus besok pagi cerita tuh, Pak, gua nggak berani lah malam-malam gini gitu. Oh ya udah, besoknya berapa waktu lagi ya, gue datang ke sana, memang mobil gue taruh masukin ke dalam segala macem. Pas pulang sempet ada yang manggil, gue kira tuh pegawai itu jam berapa, jam 1-an lah. Woi gitu, woi gitu, kayak manggil, bener-bener gue sendirian, gue kan sendiri buka kaca gitu, gue ambil ngerokok gitu ya. Woi, siapa gitu kan? Itu jauh, lokasinya jauh memang. Jadi memang pas lagi mau pulang gitu, lewat gate-gate-nya gitu kan, nah belok gitu, ada yang manggil, woi gitu, kayak ini, kayak pegawai biasa. Itu udah yakin 100% gue bukan manusia bang. Karena apa, jam segitu itu memang security itu posnya nggak di situ, dan nggak ada yang ngider gitu. Ngapain ngider gitu kan, dia pas pos yang jaga-jaga aja gitu ya. Terus yang kedua memang sepi gitu, apa namanya, udaranya ya dingin segala macam gitu kan. Ya udah, gue udah kayak gitu, udah kan banyak patung-patung juga kan. Nah udah cabut gitu, udah nggak berani deh gue, takut dicegat gue mah. Kalau dicegat mau kabur kemana gitu kan, itu sih gitu. Emang gimana ya kayak gitu ya, namanya kita beda alam sebenarnya. Kita tuh juga bingung gitu, kenapa kita mesti ada perasaan takut sama hal-hal kayak gitu. Apakah mereka tuh memang sengaja membuat kita takut gitu dengan hawanya, udaranya, ataukah Tuhan memang menciptakan perbedaan portal nih antara kehidupannya manusia, alamnya manusia sama alam gaib ini? Memang Ada kecoa terbang. Tuh kan. Ini malah ada kecoa terbang, gimana? Itu kan random. Pas banget. Tuh, gua kata. Aduh, bener dah. Tuh udah kedeksan. Ya ini kagak Ben. Oh, ada itu. Ben, sebelah Ben. Tahu. Ini gua Ini lagi ngobrol seru. Ngomongin kecoa. Tadi kita ngobrolin kecoanya datang dong. Pas banget ya? Diomongin kayak paham gitu. Iya, sorry ya bro. Ya, gue bingungnya kenapa dia tuh terbang tuh dia nggak lurus gitu, terbangnya set gitu. Lagi kecoa ini ribet. Gue tadi sampai mana ngomong sama lu, Pak? Nah iya bang, ini sih apa namanya melisik itu ya gitu ya. Jadi memang gue salah satu ya, gue suka sama hal-hal misteri juga, tapi gue jujur gue takut ya. Gue takut. Jadi penasaran gue itu kadang-kadang 50-50 lah sama ketakutan gue. 50-50 gitu ya. Iya, jadi salah satunya ya mungkin gue pikir gini ya. Ya mungkin kayak manusia juga gitu. Manusia kan mungkin ada yang
berakalnya lebih dari orang biasa ya. Wah, emang lo kecoa. Terus lanjut. Gila begini. Jadi mungkin akalnya apa pengetahuannya atau ilmunya gue nggak tahu ya gitu. Memang banyak hal-hal misteri yang memang belum kita bisa tahu gitu, bisa kita ketahui dasar ilmu. Gini, kita kan ada hardware, ada software ya. Hardware kita kan tubuh kita nih, software kita jiwa kita kan. Kita betul. Ya kan yang nah jiwa kita itu kan sebenarnya punya energi kan. Nah energi itu kan berupa gaib kan. Gitu. Nah siapa tahu ada orang yang memang bisa belajar tentang kejiwaan gitu ya, jiwa soul secara apa namanya, secara alam yang non fisik ya bang ya, dan memang levelnya itu sampai ya dia bisa interaksi sama makhluk-makhluk yang dikata itu halus kan. Gitu. Jadi softwarenya itu udah melampaui batas dari yang ditetapkan oleh common sign-nya gitu ya. Orang-orang biasa lah intinya gitu. Dan jadi bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang sama-sama halus gitu kan. Ya kita bisa mungkin semua zat di bumi ini kan sebenarnya kayak angin aja, maksudnya kita dibilang semuanya tuh atom ya kan. Gitu. Di bawahnya atom ya mungkin ada dimensi lain lagi ya kan, mungkin lebih lagi molekul dan segala macam ya bang, atom dan molekul gitu ya. Makanya ada kalau di Ant-Man tuh emang dimensinya kan dia bisa bisa membalikan waktu dan segala macam. Nah kalau kita bilang goib gitu ya, ya angin aja tuh udah goib kan, yang nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Nah jiwa pun seperti itu kan, jiwa kan nggak bisa kita lihat kan, tapi sebenarnya bisa kita rasain jiwa orang. Sebentar. Lo piara nyamuk juga men? Mana? Nyamuk pada terbang ke kuping gua. Kelihatan. Nah jadi ya mungkin di dunia yang dibilang dunia jin, dunia setan, mereka juga punya, ada yang kemampuannya lebih dari mereka juga, yang bisa merubah halus menjadi padat. Dan itu kan ya make sense aja gitu. Kita bisa makhluk yang ada halusnya, ada physically-nya, mereka makhluk yang totally halus gitu kan, totally goib. Tapi siapa tahu ada yang kemampuan yang bisa bikin mereka padat. Nah gitu, dan levelnya tinggi lagi gitu. Makanya gue kalau lihat orang kesurupan gitu ya, kan nggak satu jin doang kan, banyak gitu. Iya, waktu itu tempat gym ya? Lo ada lo nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada tempat gym yang kesurupan. Iya, sebelahnya. Gue ceritain doang sih. ada. Iya, ada. Yang kosong itu rumah itu ya? Iya, bukan rumah, ruko. Nah, terus lanjutnya. Ada itu. Jadinya ya gue sangat make sense sih kalau misalnya memang ada gelombang yang dibilang makhluk halus itu yang lebih powerful daripada kemampuan yang memang kita miliki gitu ya. Karena kita belum bisa kontrol nih jiwa, frekuensi kehalusan kita nih nggak bisa, energi kita yang nggak bisa kita kontrol kan. Gitu. Makanya ada yang belajar kayak ilmu-ilmu ya, kanuragan, usanaga dalam gitu. Itu kan secara make sense kan mereka mempelajari tentang kehalusan dari manusia itu sendiri kan. Nah, itu sih. Jadi kalau misalnya kita bilang apa yang dia lihat gitu ya, kita lihat itu berbentuk seperti ya jin, ada tuyul, ada genderuwo, ada segala macam. Ya itu sebenarnya energi kita diambil sama dia. Oh, energi kita yang diambil. Iya, karena kita takut nih. Nah, energi takut itu yang membuat dia itu bisa memvisualisasikan apa ketakutan kita. Oke. Iya kan, Jadi ya kan. tergambarkan dari situ ya. Dan yang paling ketakutan paling hakiki dari manusia itu kan manusia Indonesia ya, tepatnya adalah kematian kan. Makanya sosoknya itu orang mati gitu. Ya kan, pocong. Di luar negeri pun juga, makanya dia Sekarang berbeda. ya insidious gitu kan. Kan hantunya kan ya pastur gitu. Ya mungkin kita ngeliat suster gitu kan. Terus mukanya jelek, mukanya pucet, mukanya kayak mayat. Ya udah jelas kan kalau orang emang takut mati. Kalau pocong ya orang takut sama kematian. Anak kecil misalnya tuyul bentuknya kayak mati, kenapa nggak indah gitu kan. Kalau indah ya mungkin manusia jadi nggak takut gitu kan. Cuma mereka menyerupai aja. Sebenarnya aslinya bentuk mereka lebih buruk pada yang ditampilkan saat itu. Ya kan? Karena kan ya dulu itu kan ya kita, yang gue tahu ya, gue waktu itu pernah dengar lah dari beberapa sumber gitu ya. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia gitu ya, sebenarnya bumi ini sudah ada penunggunya ya, sudah ada khalifahnya intinya, udah ada yang menunggu gitu, penghuninya sudah ada gitu. Tapi kan membuat kerusakan gitu. Makanya kan ditanya kan sama mereka, kenapa
engkau ya Allah menciptakan makhluk yang seorang khalifah lagi. iya seperti yang makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan lagi gitu kan. Nah, Saling berarti kan membunuh, saling dan membuat iya, kerusakan. kan udah ada contohnya yang lama nih, gitu kan. Ya kan, aku lebih tahu daripada yang kau ketahui, gitu kan. Nah, makhluk ini sebenarnya kan di beberapa hadis itu digambarkan kalau makhluk yang ini dibinasakan, ya kan, oleh malaikat kan, dibinasakan oleh malaikat. Kecuali memang golongan-golongan tertentu yang memang beriman. Ya kan, nah cuman seberimannya ya kayak iblis gitu kan, berimannya ya kayak jin yang belot gitu kan, itu seberimannya dia gitu. Nah jadi ya tugas utamanya adalah menyesatkan manusia, menggoda manusia, cuman basic keilmuannya itu adalah membisikkan dalam hati, membuat manusia menyimpang. Tapi level-levelnya mungkin lebih tinggi ya, caranya adalah membuat sekte sesat. Kalau di dunia barat kan membuat sekte, membuat menyembah setan kayak gitu kan. Kalau di Indonesia ini mungkin nggak kena gitu nyembah setan, ngapain gue capek-capek nyembah setan gitu. Maksudnya lu dapat duit segala macam ya mendingan gue tetap beriman kan gitu ya. Yang kenanya adalah ya takut sama makhluk-makhluk yang nggak kasat mata, takut dengan kematian, lu dipocongin lu takut ya gitu kan. Iya sih. Nah, gue ya maksudnya make sense sih hal-hal kayak gitu. Tapi yang dari gue paham adalah ya benar kalau menyerap energi si manusia itu ya gue setuju juga. Tapi memang kalau dari bentuk si makhluk itu sendiri ya kalau dalam Al-Quran tuh gue lupa tuh suratnya surat apa ayat berapa gue lupa. Tapi ya maksudnya nggak perlu disebutin juga sih. Emang tingginya pun juga nggak lebih dari 100 meter. 100 meter, 1 meter. Nah, itu pun juga gue pernah kejadian kan. Gue tahu lah, kayak anak kecil tapi kayak bentak-bentak gitu. Warnanya tuh hijau lumut gitu. Hijau lumut. Tapi pendek-pendek nih. Kalau di bule itu alien tuh bang. Alien ya. Nah, tapi gini. Aduh, gue ngomongnya agak ini. Dia tuh kayak bertaring gitu. Terus ada calingnya gitu. Ada calingnya keluar gitu. Tapi pendek-pendek nih. Waktu itu gue pernah tuh waktu gue ngekos ya. Jadi gue sengaja tidur di luar karena kosan gue kan lumayan agak-agak barbar gitu kan. Agak-agak goib tuh kosan gue. Emang ya gitu dah pokoknya. Nggak perlu gue ceritain gimana. Nah, gue pindah. Gue tidur di ruang tamu. Ruang tamu gede tuh kosan gue. Ada ruang tamu yang di luar ya, buat kamar. Iya, jadi misalnya di ruangan kayak gini nih, Iya kan. Nah, karena kan di situ di depan tuh suka orang-orang pada begadang kan, pada main catur, pada main gaplek, pada ngobrol, sharing-sharing gitu. Nah, gue tidur lah di situ. Ceritanya, orang udah pada masuk nih, tapi gue belum bisa tidur. Gue tiba-tiba nengok ke pintu, kok ada yang jatuh dari atas ke bawah gitu. Tapi jatuhnya tuh bukan brok gitu. Ser gitu. Iya, kayak orang terjun ke bawah tapi kayak ada sayapnya gitu, tapi nggak kelihatan sayapnya apa gitu, warnanya tuh ya nggak jelas gitulah. Saat tiba-tiba mereka tuh jalan dan itu pintunya kan ini ya, pintunya ngebuka dikit gitu kan kosannya ya. Dia lewat lubang itu dan nggak nembus. Yang gue tahu emang mereka tuh nggak bisa nembus sebenarnya. Yang gue tahu ya. Kalau dari cerita-cerita zamannya Nabi ya, bahkan mereka bisa ditangkap gitu. Nggak nembus lah, gue kan agak merinding dong. Akhirnya tadinya gue miring ke kiri, gue jadi miring ke kanan. Gue miring ke kanan nih kok capek nih, agak lama tuh. Gue ngadep ke atas, telentang. Nah perasaan gue tuh orang itu makhluk itu ada di atas gue. Gue pikir gue rep-repan. Wah, gue gitu kan rep-repan nih gue. Tapi gue coba nih gerakin jari gue. Kok gerak jari gue? Gue coba ngomong 1 gitu kan, 1. Dengan mimpi berarti ya. Iya, terus apa? Oh ini enggak. Gue enggak rep-repan nih. Nah, gue udah terlanjur merinding dari jempol kaki ke ubun-ubun. Ya kan? Hati nurani gue tuh tiba-tiba gue pengen nyebut gitu. Ya kalau kalau orang Islam nyebutnya gini. Waktu itu gue ngomongin la haula wala quwata illa billah alil azim, Allahu akbar. Gue ludahin tuh gitu ke atas. Dan percaya kalau gue ngeludah ke atas harusnya ludahnya balik dong. Iya nggak sih, jatuh ke gue lagi kan. Ini nggak ada. Dan langit-langit itu meledak. Terus ada suara kayak ledakan. Dor
Iya. Buset. Nah, di situ tuh ada lah salah satu penghuni situ lah, ya temennya yang punya kosan. Gue gak sebutin namanya. Dia langsung nyeletuk, wah Kang Saat kena santet, gitu. Dibilang gitu, Kang Saat kena santet. Terus bilang nih, gue lupa nih gue ngapain waktu itu. Tapi gue denger tuh omongannya. Nah terus, Mas tolong saya dong. Gitu gue teriak tuh, kan kedengeran kan dari kamar dia itu kan. Dia nyamperin gue gitu. Mas tadi apa ya Mas ya? Gue bilang gitu. Ini kayak makhluk goib itu. Iya tapi kecil-kecil 2 gitu. Itu bentuk aslinya katanya. Gitu. Nah dia itu sih yang gue tanya itu sebenarnya dia paranormal. Oh, oke. Gitu. Dia itu paranormal. Tapi dia lebih ke bukan dukun ataupun apa ya. Tapi dia kayak gue nggak tahu deh. Dia selalu gini. Apa-apa tuh menggunakan ilmu Islam lah. Pokoknya nggak ada yang istilahnya bahasa-bahasa perdukunan yang harus mantra ini, harus mantra itu, harus pakai sajen ini, nggak ada. Dia selalu pakai doa gitu. Oke, tapi dia kayak bisa ngelihat memang. Dan gue pun juga pernah diliatin sama dia kok. Ini beneran nih gue ngomong, tapi sulit dipercaya. Tembok tuh ditepok sama dia. Bah! Gue ngelihat makhluk di situ banyak banget warna hitam, kayak bayangan kita. Tapi di situ udah berisik, waduh gila. Gue sampai gak kuat. Gue bilang gue keluar dari kamar itu kan dimatiin gelap gitu kan. Gue keluar. Gue cerita tuh sama dia tuh. Nah, akhirnya sama dia gue dibacain sesuatu doa gitulah. Dibacain doa, Mas baca Al-Fatihah sama ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Falaq, Anas semuanya 3-3. Semuanya 3-3 dari Al-Fatihahnya semua 3. 33 kali. 3 kali. Oh, 3 kali. Nah, 3 kali. Nah, udah gitu. Udah tuh. Gua udah baca. Sama dia dibaca-baca, ditepok di jidat gua. Pak gitu. Dia nggak bisa masuk ke badannya, nggak bisa masuk ke badannya Kang Saat gitu. Karena nggak tahu gua nggak bisanya kenapa ya, entahlah. Itu intinya lo lagi santet orang tuh gitu. Enggak. Emang ada yang pengen gangguin gua aja. Ada orang ngirim ke lo gitu kan. Enggak, gangguin aja makhluk itu. Makhluk itu mungkin gangguin. Yang pernah orang bilang, tuh kena santet, maksudnya apa tuh? Ya disangkanya. Sangkanya. Biasanya kalau santet tuh katanya kayak gitu. Sangkanya santet. Meledak kalau nggak masuk ke kita gitu. Tapi ternyata makhluk. Gue juga nanya, emang gue disantet orang, gue punya masalah apa sama orang gitu kan? Apa gue pernah nyakitin orang nih? Gue mikir juga dong. Bukan Kang, itu emang makhluk itu pengen gangguin aja gitu. Ya udah, dari situ gue kayak udah aman. Dia udah pergi kok, Ya udah. Ini gue yang taunya secara bentuk kayak gitu. Kalau secara kekuatan ya gue mungkin sama kayak manusia. Iya. Tapi yang gue pikirin gini kan, sedikit lo mau ngomong sesuatu ya? Oh iya, aku pengen cerita sih dulu waktu di kosan, zaman gue di Semarang gitu ya. Gue punya temen gitu, orang Makassar. Dia itu cerita sama gue, dia pernah ditempelin juga bang. Pernah ditempelin. Jadi dia itu badannya kurang enak badan gitu, kurang enak badan. Terus dia itu main-main ke daerah sekitaran Tugu Muda. Nah di situ kan ada museum, ada Lawang Sewu kan, Lawang Sewu. Dia cuman bengong depan museum itu bang, depan museum. Nah akhirnya itu dia malam tuh sakit, malam panas badannya segala macam di kosan. Terus dia itu dimimpiin, di flashback bang, di flashback kejadian-kejadian yang ada di Lawang Sewu. Sampai itu diliatin segala macam. Jadi dia ketemu sosoknya yang bawa dia ke situ, dan memang di flashback kejadian penyiksaan zaman dulu. Dan itu menurut gue lebih serem sih daripada lu ketemu jeder gitu. Iya. Serem itu. Lu kayak film gitu ya, lu di situ gitu ya, ngeliat orang disiksa. Katanya ada yang jongkok di bawah gitu. Memang satu, itu kan kecil banget bang. Tempat penjaranya itu. Ruangannya gitu ya. Dan itu orang ada penjara duduk, ada penjara berdiri. Iya. Wah, gila. Jadi ada. Jadi nggak bisa orang tuh tiduran tuh nggak bisa. Jadi dia tuh duduk aja gitu sendiri, desek-desekan. Dia berdiri aja nggak bisa, umpel-umpelan gitu, nafasnya susah gitu. Itu kan lebih mengerikan gitu ya. Nah habis itu di nggak bisa rep-repan segala macem. Akhirnya dia mungkin berdoa kali ya bang, berdoa bangun. Dan yang bikin dia kaget itu pas dia lari diminta tolong bang, di kasurnya itu ada orang lompat dari kasurnya, buk gitu kayak. Dia cerita sama kita kan, buk udah gue tidur di tempatnya yang si Dimas yang lain segala macam gitu. Dan itu oke, berarti
ya itu salah satu ya nggak mungkin nih orang bohong gitu jadi Iya. Ya emang susah dipercaya gitu loh. Susah dipercaya, tapi ya kenyataannya gitu. dan tuh orang emang nggak suka mistis. Orang bukan orang yang dikit-dikit hantu enggak. Jadi gue mungkin agak percaya mau itu. Terus yang kedua ya temen gue di Bali. Jadi di Bali itu temen gue itu dia itu nggak sengaja, mungkin nendang sajen. Nendang sajen di Bali, mungkin gue nggak tahu sengaja atau nggak sengaja ya. Jadi di Bali itu dia nendang sajen dan dia itu sekamar mungkin sama temen gue yang punya belajar ilmu juga. Iya, karena dia memang ngobrol sih sama gue waktu itu. Gue ada ilmu turunan lah. Gitu. Mungkin ada ilmu harimau, gue nggak tahu aing maung lah bang ya. Mana saha? Aing saha. Cuman memang dia memang mempelannya harimau katanya. Nah waktu itu kita malam-malam ya kan, habis jalan-jalan segala macam. Nah ternyata ya gue tidur sih, cuman di sebelah itu berisik. Jadi satu orang 3 orang bang, satu kamar 3 orang gitu ya. Yang satunya ini kesurupan leak, yang satunya kesurupan macan bawaannya. Buset. Berantem. Nah yang tengah ini teriak, wah gitu, karena yang si harimau ini ngebanting yang si leak gitu. Jadi kayak ngelawan, jadi kayak orang berantem berdua nih, ya kan? Yang satunya dibanting ke sana, yang satu banting sini gitu bang. Gitu, jadi berisik malam-malam tuh kesurupan. Habis berantem udah kan hilang teng. Nah pagi-pagi kenapa pada ribut gitu kan, cerita lah. Dan memang ada bekasnya. Jadinya yang kesurupan leak itu bajunya itu biasa, tapi kalau dibuka gini bang, ada kayak bekas cakaran. Ada bekas cakaran merah gitu kan. Jadi nah yang punya harimau kukunya pada patah. Wah gila kan, nggak sih? Gua sebagai orang Jakarta yang nggak ada kayak gitu-gitu ya. Yang modernisasi. Ke Semarang itu ngeliat orang-orang kayak gitu. Yang ada ya gitu ya. Gue kadang-kadang percaya nggak percaya, cuman kenyataannya ada gitu. Dan teman gue itu yang kesurupan leak itu kosan ya, belakang kosan gue. Dan dia cerita, gue nggak bisa tidur. Gue itu malam tuh digangguin terus, dimimpiin, terus didatengin sama tuh leak. Sampai dia balik ke rumahnya di kampung, habis itu di Rukia, baru lepas semua. Kayak gitu, katanya gue udah gak bisa tidur bro gitu, skripsi gue gak jadi katanya. Lo ngomong ya? Kalau aneh mah mistis tuh jarang lihat, tapi ini ceritanya kayak Jarang lihat berarti pernah ya? Tapi nggak, pelajaran aneh nih zaman nenek moyang ya. Bener nggak sih yang kata ente bilang kan tempelan. Nah kalau aneh kan kalau pulang malam nih, misal pulang kerja atau malam ya, terus kita lewat lewat jalan sepi atau lewat nongkrong di mana atau tempat mistis kayak jalan sepi, rumah kosong, atau kita pulang kerja gitu. Saya pulang kerja malam nih, atau lewat pohon bambu lah gini-gini. Suka ada ketempelan kan, suka nemplok gitu. Kita nggak pulang ke rumah jangan langsung masuk rumah. Kita nongkrong di mana dulu atau di rumah dulu. Itu bener nggak? Kita nggak begini. Ben, lu kalau ada yang bilang kalau pulang pulang kerja terus dari mana ke main, terus pulang malam, lu jangan langsung masuk rumah. Ya nongkrong dulu di depan rumah dan warung kek, atau lu duduk di depan rumah dulu kek, atau di mana jangan masuk rumah. Soalnya biar apa? Yang ngikutin lu biar pergi dulu. Jangan sampai ikut rumah. Itu bener gak sih zaman dulu? Itu buat pelajaran. Itu bukan zaman dulu doang sih, yang zaman sekarang udah ada ya? Sekarang masih ada, bukan masih ada kan? Iya, saya bilangin. Cuman yang gue tahu tuh gini, kalau dulu gue di kampung gue gini, kalau dari mana gitu kan? Dari pramuka gini-gini wudu dulu. Iya, cuci kaki dulu. Jangan masuk rumah. Gitu. Iya, cuci kaki dulu. Suruhnya wudu gua. Oh, wudu. Disuruhnya wudu. Oh, wudu ya. Wudu terus habis itu selesai wudu berdoa tuh, suruh berdoa. Oh, gitu ya. Baru boleh masuk rumah. Iya, kalau gua cuci muka, cuci kaki gitu ya, wudu ya. Iya, nyokap gua tuh suruh wudu dulu. Iya, gitu. Apalagi kalau dari kuburan gitu kan, cuci kaki, cucinya wudu. Nah, iya. Habis wudu mandi. Nah, itu benar tuh, harus gitu. Kita kalau mau dari luar nih, dari luar manapun, ya harus jangan masuk rumah, ya cuci kaki atau wudu benar kata wudu dulu, atau duduk di mana dulu, main apa dulu luar. Baru udah tenang nih, udah enak dalam. Jangan masuk rumah, kok suka ngikutin katanya. Iya. Tapi gue udah pernah lihat fotonya sih bang. Foto. Apa tuh? Oh. Foto Miss Kunti. Gue udah pernah lihat fotonya. Miss Kunti itu. Bukan gue yang moto. Cuman itu nggak sengaja kali ya. Enggak, itu bener-bener dia ada dan memang pengen gangguin dan orang itu foto. Oh, yang moto orang berani ya. Berani, tapi orangnya langsung
langsung besoknya langsung pulang, nggak berani lagi. Nggak meninggal, nggak meninggal, sakit. Jadi ada di satu daerah gitu ya, gue nggak bisa sebutin tempatnya. Dan memang di situ memang ada pantangannya. Jadinya nggak boleh judi, nggak boleh main cewek, nggak boleh mabok. Apapun tempatnya itu dibuat maksiat itu pasti penunggunya itu nggak suka. Dan ini satu orang ini gitu ya main slot bang. Oh, belum lama dong berarti zaman slot. Iya, bener main slot segala macem. Nah akhirnya kena lah dia dihantui gitu surupan cowok bang. Kalau biasanya kan kalau kesurupan cewek ya. Nah ini cowok dan itu ya bukan ibaratnya orang yang kemar-kemar. Memang dia tuh kayak tukang gitu bang. Ya, tukang dan memang dia kesurupan dan segala macam dan dia diikutin, digangguin. Nah, waktu dia lagi naik tangga, lagi duduk lah itu misnya. Difoto sama dia, cekrek. Kena tuh. Kena, jelas bang. Gua sampai zoom. Gua zoom. Ini apa namanya? Bukan taring ya. Sebenarnya iya, ini panjang nih sampai sini. Dan itu kelihatan benar-benar mukanya ininya kelihatan. Ininya aja agak transparan di bawahnya. Iya. Gitu. Karena kan alamnya itu menunjukkan bahwasanya alamnya beda. Iya, gitu. Dan itu ya ini sih menurut gua ya itu gue percaya. Karena ya ngapain gua ngedit gitu. Kalau zaman dulu kan banyak yang edit ya bang ya. Cuman gue emang lihat langsung dari orangnya langsung. Dan itu memang ya ngapain dia ngedit gitu. Gitu sih. Ya intinya sih gini sih kalau dari gue ya. Ya Allah itu menciptakan makhluk banyak gitu loh, bermacam-macam gitu, termasuk jin, manusia, binatang. Kita juga nggak tahu makhluk apa lagi yang diciptain, malaikat dan makhluk apa lagi yang diciptain yang Allah ciptain gitu kan. Ya maksudnya gini ya, memang sih kita aja diganggu orang juga nggak suka gitu. Rumah kita dirusuhin orang juga nggak suka gitu loh. Ya kita juga maksudnya gini, kita juga saling menghargai antar sesama umat makhluk gitu loh. Binatang juga sama, gak mungkin dong kita gangguin macan nih yang ada kita terekam gitu, gangguin semut aja kita digigit gitu kan. Iya, jadi memang intinya gini, kita tuh mempercayai sesuatu yang gaib, bahwasanya Tuhan itu menciptakan makhluk itu bermacam-macam. Ya kita juga harus bisa dong, maksudnya punya sopan santun, perilaku yang baik, maksudnya biar tidak terjadi apa-apa gitu. Memang rata-rata tuh kejadian-kejadian kayak gitu pasti dari kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Dan kita tuh sebenarnya juga nggak boleh ya nyari tahu tentang mereka tuh sebenarnya nggak boleh. Nggak diizinin sama Allah tuh. Oke. Ngapain kalau kerjaan sih ya? Iya, karena itu udah dibatesin. Nggak perlu, lu nggak perlu tahu gitu loh. Itu urusan gua. Tapi kan lucu bang, misalnya gini ya. Urusan saya, maaf. Misalnya gini, lu kesurupan nih, gitu. Terus tanya sama apa namanya yang ruqyah gitu ya. Kenapa kesurupan? Dia udah nabrak saya, gitu. Misalnya gitu kan. Ya kan lu nggak kelihatan bos, gitu. Aduh, gue pusing juga kalau ngelesnya kan. Ya itu biasanya sih ada sesuatu. Rata-rata tuh mereka terganggu. Ya kayak gini, lu kalau ada orang masuk ke rumah lu tanpa salam, lu pasti kesel juga dong. Itu tanpa salam, apalagi mereka maksudnya ya ngerusuhin lah ya, ngerusuhin, grecokin yang punya rumah, ya otomatis marah lah. Iya. Gitu loh. Yang gue tahu ya, kayak gue kejadian gue diliatin, gue nggak ngaji, gue nggak sholat, ini salah gue gitu loh. Gue paham dari situ. Dan ya mereka pun juga punya kehidupan. Kalau kita balik ke tadi cerita lo yang awal ada pasar gitu, mereka makhluk punya kehidupan. Mereka punya kehidupan, mereka dagang ya. Karena gue berpikirnya gini, kan mereka pakai baju juga. Bajunya dari mana? Beli di pasar bisa, jahit bisa, ya kan? Nanti kita berpikir ke sana ya, gitu loh. Mereka juga punya TV, mereka punya uang dan lain sebagainya. Ya menurut gua, konklusi dari gua, simpulan dari gua sih ya, kita sesama makhluk ya tidak perlu saling mengganggu. Memang iya ada bagi yang percaya. Dan memang banyak yang nggak percaya juga kan. Ya ada gitu. Tapi kita jangan mengganggu, masuk ke suatu tempat manapun. Makanya kita selalu dianjurkan untuk mengucapkan salam gitu kan, salam secara agama kita masing-masing ya, permisi lah gitu, mau kencing gitu kan, mau air kecil jangan sembarangan, mau tidur suruh tebas-tebas, karena kan mereka nggak kelihatan dan mereka lebih banyak. Betul. Ya, dari gue sih ya gue memberikan konklusi itu aja sih, mungkin kalau ada tambahan ataupun apa boleh lah. Apa yang ada lagi ya? Lumayan nih. Lumayan ya. Seru sih, seru. Gua ngobrol kayak gini seru. Maksudnya ya kita gini ya, bukan berarti mempercayai kayak gitu penasaran dengan makhluk kayak gitu. Enggak. Itu boleh ya? Buat apa? Betul. Iya.
mereka punya kehidupan sendiri Iya, gitu iya. loh. Mereka kalau memang setan mau ganggu lo itu udah perjanjian, tinggal lu bagaimana menjaga iman lo, udah selesai. Aha. Gitu aja. Sinyal itu nggak bagus sebenarnya. Kalau nggak ada kayak begitu kan zaman Nabi Sulaiman dong. Iya. Sulaiman, ya Allah, hilangkan iblis-iblis ini biar saya yang penjarain nih. Tapi ini sih Bang, kalau dari gua sudut pandang lain gua ya Bang ya. Nah. Sebenarnya semua yang udah dikasih di dunia ini ya sama Tuhan kita gitu ya, penguasa semesta alam lah. Itu pasti ada bentuk challenge yang mungkin suatu saat akan tabirnya itu akan kebuka oleh ilmu pengetahuan bagi gua ya. Jadi kayak misalnya manusia aja saking pengen taunya Bang ya, dia bisa ngukur nih saat ada manusia itu meninggal ataupun makhluk yang meninggal. Sebenarnya berat roh tuh berapa sih, kan bisa diukur ya. Saat lepas gitu kan, berat roh tuh berapa gitu kan. Nah itu aja manusia aja penasaran tentang itu kan. Nah dulu waktu kita nggak tahu tentang kerja organ kita kan, eksperimennya kan ngebedah orang kan. Dari zaman-zaman dulu ilmu pengetahuan. Nah, mungkin nanti ya semakin maju kita bisa nembus itu ataupun bisa melihat itu. Gue percaya di situ sih. Gue nggak tahu kapan ya. Ya itu semua atas izin Allah gitu ya. Dan Allah dan kita kan sudah dikasih tanda-tanda ya, dikasih tanda-tanda. Tinggal men-challenge manusia. Sebenarnya lu belum sanggup gitu ya untuk dibukain semua gitu kan. Ilmu pengetahuan otak lu kapasitasnya tuh terbatas. Gitu ya, mungkin suatu saat ilmu jin, setan, alien itu bakal kebuka semua sih. Kebuka sih, maksudnya gue gini, kalau gitu ya, tapi itu di zamannya ya. Itu zaman dimana Dajjal sudah berkuasa sih Ya, di muka mungkin. bumi gitu loh. Karena sebenarnya gue lupa nih dalilnya tuh seperti apa, gue lupa gitu. Intinya ya dari pembicaraan yang ada di kitab Al-Quran itu adalah ya lu tidak perlu tahu dan lu nggak akan pernah bisa tahu, lu nggak akan pernah masuk sedalam itu. Karena manusia itu ibarat ilmu nih. Kita tuh hanya setetes air dari lautan gitu, cuman setetes itu doang gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi memang benar-benar dibatasin karena itu memang udah haknya Allah. Ya yang gue tahu sih segitu, begitu gitu. Tapi ya kalau lo bilang tadi kalau memang Allah mengizinkan ya itu beda-beda lagi dah. Itu udah tingkat tinggi dah. Ya. Jadi nggak bisa ngelawan gue. Ya intinya itu sih. Ya tadi gua ada yang pengen gua obrolin, cuman gua kayak lupa juga dan waktunya juga udah mepet. Ya, gimana kita tutup aja ya? Oke. Kita next kita ngobrolin yang lainnya. Dan thank you yang nonton Ngobrol Ajaib dan tetap station juga di Obrolan Ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Dan Benny, let's go. Yo, di sini ada hantu. Gue tahu lu berlutu. Dasar muka lu udah kayak kutu. Jangan takut ya tuh. Lu lemes Ben. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pasti.